Oke, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi ini foto kakak. Kalau masih belum tahu ya, seperti ini wajahnya ya. Sudah terlihat penderitaannya ya. Oke, nama kakak Pandu Pamungkas, kimia angkatan 55 ya, bukan 56. Kemarin ada yang nanya 56 ya. Ini akun media sosialnya ya, Instagramnya Mas Dupan 73. Sama makanya nama YouTube-nya juga Dupan ya. Dupan itu maksudnya adalah dunia pengetahuan ya, disingkat. Kalau WA-nya ini jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen ya. Oke, biar bertahan ya nanti kakak akan berikan latihan-latihan soal. Ya yang sebenarnya soalnya kalian tanya cuman sedikit kakak modifikasi ya. Oke, hari ini ya edisi rebahan tapi kita latihan ya. Jadi walaupun kalian rebahan tapi tetap kita latihan. Nah, yang pertama kita awali dengan reaksi ya. Sepertinya reaksi ini menurut kakak menjadi bagian yang penting. Karena nanti kalau menghitung berapa yang dihasilkan, berapa yang direaksikan juga nggak jauh-jauh dari konsep reaksi ini. Ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu di sini ada CaOH 2 kali ya. Ditambahkan dengan HCl, dia akan menghasilkan CaCl2 tambah H2O. Pertanyaan di sini manakah reaksi yang sudah setara? Jadi kita mesti mengecek ke 5 reaksi ini, mana yang sudah setara, mana yang belum. Nah, cara menyetarakan reaksi itu intinya adalah jumlah atom di kanan sama dengan atom di kiri. Ingat, ini bukan redox. Kalau redox cara menyetarakannya lain lagi. Ya karena redox itu dilihat dari muatannya, dari perubahan bilangan oksidasinya. Kalau di sini kan penyetaraan reaksi biasa, jadi kita tidak perlu melihat secara biloxnya, ya. Kalau di sini hanya dilihat secara atomnya. Pertama, kita mesti lihat dulu nih, di sebelah kanan itu Ca-nya ada berapa nih? Ada 1. Sebelah kiri Ca-nya juga harus 1. Udah bener ya? Nah, kemudian di sebelah eh, kiri ya, Cl-nya ada 1, sebelah kanan, sebelah kiri Cl-nya ada 1, sebelah kanan Cl-nya ada 2. Udah jelas salah ya dari sini nih. Ini ada 2, Cl-nya di sini ada 1. Oh ya, tipsnya kalau kalian mau menyetarakan itu, yang di atom O dan H itu disetarakannya terakhir. Ya, jadi kalian setarakan dulu selain atom O dan H. Kalian cek selain atom O dan H itu sudah setara atau belum? Sudah sama atau belum? Karena nanti kalau atom O dan H itu belakangan aja gitu kan itu sering kali apa ya menjadi pengganggu gitu. Jadi dia nanti terakhir aja pokoknya saran kakak karena nanti itu jadi sulit kalau kalian ubah O dan H pasti nanti atom yang selain O dan H itu juga akan berubah gitu. Jadi lebih baik kita lihat dari atom selain O dan H dulu ya. Di sini CL-nya jelas ada 1, ini CL-nya 2. Maka di sini sudah jelas dikatakan dia salah. Dia tidak setara. Ya kalau mau disetarakan ini harus dibuat dulu 2Cl ya. Dibuat 2Cl kemudian baru disetarakan di sini nih OH-nya ada 2 ya. Ini berarti harusnya 2 ya, 2O nanti hanya ada 4. Hanya ada 4. Di sini sudah ada H2 ya. Di sini sudah ada H2. Pas berarti ya nanti kalau itu. Oke, jadi begitu ya. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu ZNS tambahkan dengan 4HNO3. Nah, sama O dan H itu kalian lihatnya terakhir. Pertama, lihat dulu antara Zn dengan N atau dengan S. Ya, pertama Zn-nya di sini ada 1, di sini juga ada 1. Benar ya? Kemudian S-nya di sini ada 1, di sini S-nya ada berapa? 1. Oke, sesuai. Kemudian N-nya di sini ada 4. Dan 4. Di sini N-nya ada 2. Ditambah 2. Ada 4 ya. N-nya ada 2. Ditambah dengan 2 sudah 4. Oke, N-nya sama. Sekarang H-nya dulu. H-nya ada 4. Di sini hanya ada 4. Oke. O-nya ada 4 kali 3, 12. Di sini 3 kali 2, 6. 6 ditambah 4, 10. Ya. Artinya di sini O-nya tidak setara, maka dia belum.
Kemudian C2H5OH, kita cek C-nya ada 2, ya. Kemudian di sini C-nya juga ada 2. Oke, setara. Sekarang oksigennya kita cek, hidrogennya kita cek ya, ada 5 ditambah 1 jadi 6. Di sini hidrogennya 3 kali 2, 6. Sekarang kita cek O. O-nya di sini ada 1 tambah dengan 6 jadi 7. Di sini ada 4 tambah 3, 7. Berarti ini yang setara. Nah, kita cek yang di sini. Ini ada 2Cr, ini 2Cr, oke. Kemudian di sini ada Cl 6, ini Cl-nya 3 kali 2 juga 6, ini 2 kali 3 jadi 6, oke. Hanya di sini ada 6, di sini hanya ada 4, berarti bukan. Ya, di sini kena di hanya. Kemudian di sini ada Cu 1, oke. Kemudian ini HNO ya, harusnya ini H kapital, N-nya juga kapital. Ini N-nya ada 8, di sini N-nya ada 2, tambah 2, 4. Nah, ini kena nih. N-nya harusnya 8, 8 ya harusnya. Di sini baru N kali 2. 2 tambah 2, 4, berarti belajar salah. Maka yang tepat, ya, itu adalah yang ini. Nah, yang ini ya, itu yang tepat. Udah setara maksudnya. Yang ini sama 2 terakhir dan 2 awal itu belum setara. Oke, sekarang kita masuk di perhitungan ya, stokiometri. Kita diminta untuk menentukan rumus molekul ya. Kita diminta untuk menentukan rumus molekul di mana di sini sudah diketahui ya. Oke, di sini sudah diketahui. Ya, di sini diketahui bahwa ada natrium, klorin, dan juga oksigen. Jadi, langkah pertama kita menentukan molnya dulu. Ya, mol dari masing-masing unsurnya. Misalkan Na, ya kan? Kita buat Na. Na di sana kalau kita mau mencari molnya, tentukan masanya 2,82 dibagi dengan molnya berapa? Molnya itu 23 ya, gram per mol. Ini adalah gram. Maka nanti hasilnya adalah 0,1226 mol. Ya. Kemudian kita hitung yang kedua adalah klorin misalkan. Klorin itu Cl ya. Nah, Cl itu di sana 4,35 gram ya. Dibagi dengan AR-nya 35,5, 35,5 ini gram mol. Nah, nanti kalian dapat juga sama 0,1225 mol. Kemudian yang terakhir yaitu yang oksigen, yaitu O ya. Nah, yang O itu di sini dapat 7,83 gram ya. Kamu bagi dengan 16 gram per mol. Sehingga nanti dapat 0,4899 mol. Ingat, kalau kita hitung-hitung, ini itu hampir sama kan? Ini itu hampir sama. Yang ini tuh yang berbeda. Artinya apa? N dengan Cl jumlahnya sama, O-nya yang berbeda. Nah, kalau kita hitung-hitung, di sini itu adalah berapa kalinya sih? Ini hampir 4 kalinya nih. Ya, ini itu 1, ini hampir 4 kalinya. Nah, artinya apa? Ini itu ada 1 Na, 1 Cl, dan 4 O. Sehingga kalau kita rumuskan, ya, jadi nanti rumusnya tuh Na, Cl, O, 4. Nah, pertanyaannya di sini MR-nya diketahui 245. Nah, maka kita hitung nih, MR itu kan sama dengan ya, MR ya kan, nanti jumlah dari AR-nya kan. Nah, sehingga apa? MR-nya diketahui di sana 245. Ya kan, sama dengan. Nah, ini adalah rumus empiris, ini namanya RE, rumus empiris. Kalau kita mau mencari rumus molekul, berarti nanti kalikan dengan N. N itu suatu bilangan bulat. Nah, kita tulis di sini Na, kemudian Cl, O, 4. Nah, sekarang kita harus menentukan N ini.
Berapakah sebetulnya N ini? Tentu N itu bisa dicari ya. Nah, di sini aja. Maka N tadi ya, N itu sama dengan apa? Ya, MR dari NaClO4 ya. MR dari NaClO4 dibagi dengan 245. Sorry, kebalik ya. Oh ya, kebalik. Ya, kebalik. Sorry. Oke. Kebalik ya ini. Bentar. Hapus dulu. Nanti nggak dapat kalau begitu ya. Nah, gini ya. Jadi nanti N-nya itu, ya N-nya berarti 245 dibagi sama MR. MR yang mana? MR NaClO4. Jadi 245 dibagi sama MR-nya. Gitu kan. Nah, kalau kalian hitung MR-nya itu nanti apa namanya? Dapatnya adalah 122,5. Ya, 122,5. Dapatnya begitu. Dari mana Kak 122, dari ini. Kamu hitung nih. Na-nya ada 23. Nanti Cl-nya kan 35,5 tambahkan. Kemudian O-nya itu 4 dikali 16. Jadi kamu jumlahkan semuanya dapat nanti 122,5. Sehingga nanti N-nya itu sama dengan 2. Coba bagi aja nih 2. Nah, nanti setelah ketemu 2, kamu kalikan dengan di sini. Ya. Nanti setelah ketemu 2 ini, ya berarti nanti kamu kalikan nih. Ini kan berarti 2 dikali Na berarti Na2. Kemudian di sini Cl kali 2 berarti Cl2. O-nya ada 4, 4 kali 2 8, berarti O8. Maka ini rumusnya. Ya, Na2 Cl2O8. Ini rumus dari mana? Dari soal ini. Yang dimaksud adalah ini. Gitu. Jadi tahapannya pasti dicari dulu molnya, kemudian cari perbandingan. Setelah ketemu mol, ketemu perbandingan, cari MR senyawa itu, kemudian dibandingkan dengan MR total. Berapa kelipatan N-nya ini. Ya, ini ingat ini suatu bilangan bulat ya, bukan bilangan desimal. Oke, kita akan bahas tentang reaksi ya. Di sini ada reaksi, ini juga kemarin sering ditanyakan ya dengan sebagian temannya ya. Ini jelas ada reaksi Ca ya, kakak buat reaksi di sini ada Ca. Kemudian ditambah dengan P2O5 ya, menjadi CaO ditambah dengan P. Ingat, reaksi ini adalah belum setara. Maka kita harus menyetarakan dulu dengan cara apa? Ini kita lihat di sini CaOV. Ini O-nya ada 5, berarti ini harusnya 5 di sini. Nah, O-nya 5, Ca-nya 5, berarti di sini 5. V-nya ada 2, tambahkan dengan 2. Ini baru sudah setara. Nah, setelah persamaan setara, kita mesti menghitung mol mula-mula. Di sini namanya mol mula-mula, kemudian ada bereaksi ya, tulisannya B, kemudian ada sisa. Nah, mula-mula ini kita hitung ininya, mol Ca berapa, mol P2O5 berapa. Nah, mol Ca ya, mol Ca itu sama dengan apa? Masanya diketahui nih. Massa Ca-nya 0,8 dibagi sama ARCA berapa? 40. Ya, dapat nanti 0,02 mol. Jadi di sini itu mula-mulanya 0,02 mol. Nah, sekarang yang mol P2O5 itu berapa sih kan gitu ya? Nah, itu masanya kan P2O5 kan 1,82 dibagi dengan 182. 182 itu adalah MR-nya. Ya, nanti dapat 0,01. 0,01. Kak, kalau sudah begini gimana? Setelah begini kamu harus menentukan mana reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas itu artinya reaksi yang membatasi, artinya dia itu habis bereaksi. Reaksi pembatas itu intinya gampangnya itu dia yang habis bereaksi. Nah, gimana cara menentukannya? Caranya adalah mol ini kamu bagi dengan koefisien yang ada di senyawanya.
ya kan? Artinya apa? Ini 0,01 kamu bagi sama 1 tetap kan 0,01. Sekarang 0,02 kamu bagi sama 5 itu jawabannya 0,004 ya. Artinya apa? Artinya karena 0,004 itu lebih kecil dari 0,01, maka itulah yang habis bereaksi. Artinya apa? Ca ini ya, Ca ini yang akan bereaksi. Itu ya. Jadi kalau reaksi pembatas ya PP itu berarti apa? Mol dibagi dengan koefisien. Ya, yang paling kecil ya hasilnya yang paling kecil lah yang disebut dengan reaksi pembatas. Jadi hasil tadi kan kita sudah kita bagi, ternyata Ca itu hasil pembagian antara mol dengan koefisien di Ca itu lebih kecil daripada yang di V2O5, maka dia reaksi pembatas. Ingat itu hanya untuk menguji, bukan dimasukkan ke dalam reaksi. Ini hanya untuk menguji mana yang merupakan reaksi pembatas, tapi bukan dimasukkan dalam perhitungan. Maka tetap yang masuk perhitungan adalah 0,02. Ya kan? Maka di sini berapakah yang bereaksi di sini? Tentu sesuaikan dengan koefisien 1/5. 1/5 dikali 0,02 dapat nanti 0,004. Karena di sini koefisiennya 5, di sini 5, berarti sama di sini 0,02. Nah, yang di sini itu kan 2 koefisiennya. Ya, 2 dikali 0,002 kan? Artinya kan 2 dibagi 5 dikali 0,002, maka dia dapat 0,008. Nah, ini yang kita cari nih. Kita udah dapat nih molnya 0,008 mol. Nah, sekarang kalau kita mau mencari persen hasil, kita harus tahu dulu. Ini kan artinya secara eksperimen. Secara eksperimen dia dapat 0,321. Nah, secara stoichiometri ini namanya secara teori itu ini. Jadi kita itu mencari berapa massa secara teorinya menggunakan stoikiometri. Berarti secara teorinya apa? Nanti massanya ya Mr dikalikan dengan mol. Mol yang mana? Mol yang ini karena ini secara stoikiometri. Ya kan? Nah, kita tahu bahwa V itu adalah 51 AR-nya dikali ini AR ya, sorry, AR karena dia cuma 1. Dikalikan dengan 0,008. Maka dapat 0,408 gram. Ini adalah secara stoikiometri. Jadi, secara teori itu maksudnya secara stoikiometri, secara persamaan. Nah, kalau yang 0,32 ini secara 0,321 ini secara eksperimen. Jadi secara percobaan dapatnya secara teori dapat 0,408. Dari mana Kak? Dari ini nih. Kamu dari awal tadi udah menghitung. V2-nya ternyata V itu adalah 0,008 mol. Sekarang berapa masanya? Ya berarti kan kita ingat rumus dulu kan. Mol itu ya sama dengan apa? Massa dibagi dengan MR atau AR-nya kan. Nah, kalau kita mau mencari masanya berarti kan tinggal dikalikan. Mol dikalikan MR atau AR. Ternyata di sini adanya AR, berarti AR dikalikan dengan mol. Ya kan? Ternyata AR-nya ARV itu 51 kalikan molnya 0,008, kamu kalikan dapat 0,408. Nah, sekarang kalau misalkan mencari persen hasil, itu adalah yang secara eksperimen 0,321 dibagi 0,408 kali 100%. Ini satunya gram, ini satunya gram. Begini, ini ada yang kadang membingungkan ya. Maksudnya gini, intinya itu kalian sama deh. Kalau yang di atasnya kamu pakai gram, yang di bawahnya harus gram. Supaya bisa saling menghabiskan, itu yang kakak maksud. Kalau di atasnya masih gram per mol, di bawahnya gram saja, maka itu nggak bisa. Harus disepakati ini mau pakai gram atau gram per mol. Kalau yang atasnya mau pakai gram per mol, maka yang di bawah juga pakai gram per mol. Nggak ada masalah. Karena nanti saling meniadakan, saling menghabiskan. Tapi kalau misalkan yang atasnya pakai gram per mol, yang bawahnya pakai gram, ini nggak boleh. Sama, kalau yang atasnya kamu mau pakai mol, yang di bawahnya pakai mol, nggak apa-apa. Akan saling menghabiskan. Intinya, yang di atas ini adalah berdasarkan hasil eksperimen atau hasil percobaan lab, ini
Yang di bawah itu hasil secara perhitungan. Ya, ada dua kemungkinan, bisa jadi yang di atas lebih besar dari yang di bawah, atau yang di bawah atau yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, bisa jadi. Kalau yang di atas ini, yang secara percobaan itu lebih besar daripada eksperimen, itu kemungkinan banyak pengganggunya. Karena nanti artinya nggak murni gitu. Nggak murni V2, bisa aja V2 kecampur sama apa, makanya dia kelihatan banyak. Maka caranya nanti dikarakterisasi menggunakan misalkan FTIR ya, atau menggunakan UV dan lain sebagainya. Itu untuk melihat kemurniannya. Sama halnya ketika terlalu kecil, itu bisa jadi dia sangat murni, rendemennya rendah, atau memang banyak yang terbuang ketika diproses. Misalkan ada pemanasan, itu banyak yang terbuang. Maka nanti ini ya hasilnya sekitar 78,6%. Inilah sebut dengan persen hasil. Itu ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan bingung gitu ya. Oke, semoga dipahami ya. Sekarang ini juga ini masih seputar tentang amonia ya. Jadi amonia itu kalau ketemu soal seperti ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita harus tahu reaksinya dulu, ya. Harus tahu reaksinya dulu. Ingat, N itu masuk 7 molekul unsur, pasti harus 2. H juga 7 molekul unsur, harus 2. Di sini NH3. Setelah ini setarakan dulu. N-nya ada 2, tambahkan dengan 2. Lah Kak, di sini hanya ada 6, di sini ada 2. Ya udah, nggak usah khawatir, tambahin 3. Ini sudah setara. Habis itu pertanyaannya berapa gram NH3 yang dihasilkan kalau misalkan direaksikan 2 gram nitrogen dan 2 gram hidrogen. Artinya apa? Kita mencari apa? Mol dulu. Mol N2 berapa? Ya udah, berarti masanya 2 dibagi dengan molnya. Ya kan? Molnya berapa? Dibagi sama ini. MR ya, karena N2 berarti MR. Ya, dibagi sama MR. Nah, N itu AR-nya 14, berarti MR-nya 28 kan? Berarti dibagi dengan 28. Maka dapatlah 0,071. Ya, dapat 0,071. 0,071. Nah, sekarang si mol H2-nya berapa? Ya sama, 2 dibagi sama 2 sama dengan 1. Mula-mula reaksi setimbang. Ya. Sekarang ingat, ini N2, ini ya, molnya adalah 0,071. Yang di sini molnya 1. Perhatikan, kita menentukan reaksi pembatas juga nih, PP. Ingat PP itu apa? Koefisien. Molnya dibagi dengan koefisien. Ini kalau 1 dibagi dengan 3, ya, misalkan 1 dibagi sama 3. Ini pasti 0,33. Ya kan? Kalau di sini 1, ini kan koefisien 1, berarti 0,071 dibagi 1 juga sama 0,071 kan? Tapi karena di sini 0,3, di sini 0,071, artinya lebih besar yang ini kan hasilnya. Maka inilah sebagai reaksi pembatas. Artinya apa? Dia habis bereaksi nih. Nah, lalu berapa yang bereaksi di 32? Ingat, di sini koefisien 3. Artinya apa? Di sini koefisien 1, di sini 3. Berarti 3 per 1 dikali 0,071. Dapatlah nanti 0,213. Nah, di sini pakai 2. 2 per 1 dikali 0,071. Maka dapat di sini 0,142. Maka berapakah gramnya ini yang dicari kan? Sama kayak tadi, ini persis sama seperti soal sebelumnya. Ya, cuma kalau soal sebelumnya sampai persen hasil, kalau di sini nggak ada persen hasilnya. Ya, maka apa? Tinggal di ini kan kita mencari apa? Berapa gram kan? Berarti massa. Ya, massa itu apa rumusnya? MR dikalikan dengan mol. MR-nya berapa? Ya, ada ingat nggak tuh MR-nya berapa? Cari dulu MR. Ini NH3 kan? N itu berapa sih? N itu
14 tambah 3 berarti 17. 17 dikalikan 0,142 ya. Maka jawabannya adalah 2,414 gram. Ini jawabannya. Ya. Oke, semoga dipahami. Nah, ini lagi ya. Ini pertama kita harus memahami dulu soalnya ya. Ya, kalau nggak dipahami soalnya nggak bisa jawab ya. Oke, benar. Ingat di sini ada kelarutan H2S itu 437,0 ini ya, dalam keadaan STP. Ingat, STP itu pasti suhunya 25 Celcius dan P-nya itu ya. P-nya itu 1 atm. Ingat nih ya, jangan lupa. Ya. Kemudian berapa konsentrasi molal? Ingat molal. Apa sih molal? Molal itu maksudnya adalah molal itu ya berarti mol di dalam 1 kg pelarut. Ingat loh, mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Ingat loh, 1 kg harus 1 kg. Jadi kalau dia cuma 500 gram ya berarti nggak sampai 1 kg, maka harus diperhatikan itu. Nah, intinya apa? Di sini kita harus menentukan berapa sih molnya. Kan molnya nggak diketahui, tapi 1 kg pelarutnya dia hanya ada 100 gram. Berarti nanti 0,1 si pelarutnya ya. Artinya itu mudah. Sekarang kita cari mol dulu. Mol itu apa sih? Massa kan? Kalau dia diketahui massa. Tapi kalau misalkan diketahui adalah volume, berarti volume ya, mol itu volume dibagi dengan 22,4 kan? Ya. Sehingga Pak, volumenya di sini ada 437. Di sini masih dalam bentuk cm pangkat 3. Kamu harus ubah ke dalam bentuk liter karena di sini harus liter syaratnya. Cm pangkat 3 itu berapa liter? Ya. Oke, cm pangkat 3 berapa liter? Artinya kan cm naik ke desimeter kan. 1 desimeter kan sama dengan 1 liter kan. Berarti kali 10 pangkat negatif 3. Berarti 437 ya. Kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 22,4. Maka ya, cm desi. Ya benar. Maka jawabannya nanti adalah 0,0195 mol. Ya, 0,0195 mol. Ini jawabannya nih. Molnya belum. Kalau molalnya berarti sama dengan apa? Molnya 0,0195 mol dibagi sama 1 kg. Ini kan tadi 100 gram H2O. H2O itu kan sebagai pelarut. Ini kan sebagai pelarut. Ya. Nah, sekarang di sini baru 100. Kalau dari 1000 berarti kan 0,1-nya kan gram. Ya. Nah, ini nanti hasilnya adalah berapa? Kalau misalkan kita inikan lagi, jadi jawabannya 0,195 M molal. Dia sudah dalam bentuk molal. Ya. Ingat ini pada 1 ATM. Kalau pada 10 ATM berapa? Ya berarti ingat PV sama dengan nRT. Tekanan sebanding dengan N kan? Ini kan maksudnya konsentrasi dalam bentuk molar. Boleh juga diganti dengan molal gitu kan. Intinya begitu. Nah, artinya apa? Kalau P-nya 1 ya, artinya kalau P-nya 1 ya, dia sama dengan 1 ATM dia sama dengan 0,195 molal. Sekarang kalau tekanan 10 ATM berapa? Kalikan silang, berarti jadi 1,95 molal. Inilah jawabannya. Ya, semoga membantu ya. Oke. Kalau ada soal seperti ini, ada magnesium bromida ya. Magnesium bromida itu disusun dari unsur magnesium dan bromin kan? Oke, disusun dari unsur magnesium dan bromin. Jadi ada Mg ditambah dengan Br
2BR ya, karena dia min, ini kan 2 plus, dia akan menjadi MgBr2. Sekarang perbandingannya di sini adalah 2 banding 1. Ingat, ini perbandingannya 2 banding 1. Jika magnesium ya itu 5 gram, kemudian di sini ada 9 gram, berapakah yang terbentuk? Nah, kalau gini, sebetulnya ini sama aja konsepnya dengan reaksi pembatas kan. Kamu bagi aja nih, 9 bagi 1, 9. 5 bagi 2, 2,5 kan. Artinya yang paling kecil hasil pembagiannya di sini. Maka pasti 5 yang bereaksi. Artinya apa? Ketika dia 2, pembandingnya 2, 5 yang bereaksi. Ketika 1 berapa? Pasti 2,5 kan kalau dikalikan silang. Artinya di sini yang bereaksi adalah 2,5. Nah, sehingga apa? Kalau kamu jumlahkan, maka hasilnya adalah 7,5 gram. Ini yang dicari. MgBr2 adalah 7,5 gram. Pokoknya gitu ya. Intinya adalah ini kamu bagi, ya. Yang paling kecil adalah reaksi pembatasnya. Itu ya. Oke, ini soal terakhir kita. Tadi ada yang nanya ya, temennya. Sekalian jawab di sini ya, biar semuanya bisa sama-sama paham. Oke, di sini ada nitrogen dan silikon ya. Ingat, ada N ya, nggak pakai I ya. N ini nikel dong. Ya, sorry. Nggak mau dihapus dia. Oke. Ya, di sini itu N nitrogen dan di sini ada silikon. Kemudian senyawa 1, senyawa 2. Di sini diketahui ya, di sana diketahui dalam bentuk persen. Jadi di senyawa 1 itu ternyata di sini adalah 33,28. Di sini adalah 66,72. Kemudian di sini adalah 39,94. Di sini 60,06. Oke. Massa Si yang bergabung dengan 1 gram nitrogen. Artinya apa? Nitrogen itu massanya 1 gram. Di sini dia 1 gram, di sini 1 gram. Nah, kalau kita mau menjawab soal yang A ini, ya, jadi Si pada senyawa 1 ya. Jadi Si pada senyawa yang pertama itu gimana? Berarti 66 kan? 0,72 dibagi sama 33,28 dikali 1 ya. Sehingga jawabannya adalah 2,004 gram. Artinya apa? N-nya ada 1 gram, Si-nya 2,004 gram. Sekarang Si pada senyawa 2 berapa? Ya sama, 60,06 kamu bagi dengan 39,94 dikali 1 ya. Jawabannya adalah 1,503 gram. Nah, ini ya. Nah, sekarang jika rumus senyawa yang satu nih, rumus senyawa yang pertama ini adalah SiN ya, yang ini rumusnya adalah SiN. Nah, maka rumus senyawa yang kedua ini berapa? Kan kita nggak tahu yang kedua. Oke, sekarang gini. N ini kamu abaikan. Ya. N ini kamu abaikan. Karena N itu kan 1 gram. Artinya apa? Di sini sebetulnya pada senyawa 1, ini senyawa 2 ya, kakak tulis lagi. Senyawa 1 itu ada 1 gram. Di sini ada 1 gram. Nah, di sini komposisinya adalah 2,004 gram. Di sini 1,503 gram. Ingat, fokus ke Si-nya saja. Ya, N-nya nggak usah di ini. Nah, pada senyawa 1 itu rumusnya adalah SiN. Pada senyawa 1 rumusnya SiN. Ya. Lalu berapakah pada senyawa 2? Ingat, sekarang kita kan mau menentukan berapa Si X kemudian NY kan? Nah, berapakah? Berarti kan gini. Logikanya gini. Di sini Si-nya ada 1 kan? SiN berarti Si-nya ada 1. Ketika Si-nya 1, masanya adalah 2,004.
Nah, ketika di sini nggak diketahui berapa jumlahnya, tapi di sini ketahui 1,503. Artinya kalau kita mau mencari X itu, apa? Kalau mencari X itu berarti gimana? Kalau kita mau mencari X adalah 1,503 ya kamu bagi ya, 1,503 itu kamu bagi sama 2,004. Gitu. Masuk nggak ya logikanya? Jadi gitu. Jadi nanti ya 1,503 itu dibagi sama 2,004. Sehingga jawabannya 0,75. Di sini 0,75. Artinya apa? Artinya bahwa X itu kan milik SI. SI-nya itu adalah 0,75. Jadi N sorry, SIN ya harusnya. Kakak coba space yang di atas ya. Oke. Kakak coba tarik ini ya, ini ke atas. Kan artinya kan gini, SI X kemudian NY. SI-nya dapat tuh, SI-nya tuh 0,75. N, kalau N-nya 1, S-nya 0,75. Tapi ingat, kalau di atom itu nggak boleh bilangan desimal. Artinya harus bilangan bulat. Maka 0,75 ini kamu jadikan bilangan bulat. Gimana caranya? Ya, gimana? Jadi sekarang itu kamu harus bisa mengubah 0,75 menjadi bilangan bulat. Gimana caranya? Coba kita bagi ya. Kita bagi 0,75 ini kita kali dengan 4 ya. 0,75 dikali sama 4 itu jawabannya 3. Berarti SI3. SI3 N-nya kamu kali dengan 4. Nah, jadi SI3 N4 itu adalah rumus senyawa yang pertamanya. Ya. Gitu ya caranya. Jadi ini belum tepat karena ini masih bentuk desimal. Kalau ini kamu kalikan dengan 4, N-nya juga kamu kalikan dengan 4. Kalau N-nya dia dikali 4 jadi 4. Kalau SI-nya kan 0,75, kamu kalikan 4, dia menjadi 3. Maka inilah jawabannya. Ya, ini jawabannya. Ya, SI 3N4. Oke, Kak kira cukup ya. Sampai di sini latihannya. Semoga beberapa soal yang Kakak coba bahas itu bisa teman-teman pahami. Sekali lagi, kalau ada yang tidak mengerti, mohon ditanyakan saja. Atau ada yang bingung, atau mungkin kamu punya jawaban yang lain, boleh ditanyakan. Karena sekali lagi, kakak juga masih belajar ya, jadi masih bisa keliru dan salah. Jadi mohon diingatkan dengan kamu bertanya, itu sangat membantu kakak untuk mengevaluasi apa yang sudah kakak jelaskan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.